Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nika Delia Spadeni, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Grewa Denpasar. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya menjelaskan materi terkait dengan paragraf persuasif. Jadi teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, kali ini ada pun beberapa pembahasan tentang paragraf persuasif. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada syarat penyusunan, yang keempat ada langkah-langkah penulisan, yang kelima ada kaidah kebahasaan, dan yang terakhir ada contoh paragraf persuasif. Langsung saja, yang pertama pengertian dari paragraf persuasif. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya menyatakan suatu ajakan, bujukan, atau himbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mau mengikuti apa yang dilontarkan oleh penulis. Nah, di sini paragraf persuasif itu bersifat mengajak dan menghimbaukan terhadap si pembaca yang ditulis oleh penulis dengan harapan agar si pembaca dapat terarahkan dan tergerak untuk melakukan apa yang dimaksud oleh si penulis. Nah, yang kedua ada ciri-ciri. Di sini ada 5 ciri-ciri dari paragraf persuasif. Yang pertama, berusaha meyakinkan seseorang atau pembaca. Nah, paragraf persuasif di sini berusaha untuk meyakinkan si pembaca agar dia tergerak untuk melakukan apa yang dimaksud oleh si penulis. Nah, yang kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan hal yang dikehendaki penulis. Nah, di sini lebih spesifik lagi agar pembaca bisa tergerak untuk melakukan apa yang dimaksud oleh penulis seperti itu. Nah, yang ketiga, biasanya disajikan dengan berlandaskan ilustrasi atau alat bukti yang disebut evidensi. Nah, di sini agar lebih bisa meyakinkan si pembaca, si penulis akan menyertakan ilustrasi ataupun bukti atau dokumentasi di dalam paragraf persuasif agar bisa membuat si pembaca lebih yakin seperti itu. Nah, yang keempat, menitik beratkan pada perasaan atau emosi pembaca. Nah, di sini si penulis berusaha untuk membuat si pembaca merasa tergiur atau emosinya naik dan mempunyai rasa atau keinginan untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang dimaksud oleh si penulis seperti itu. Nah, yang kelima, terdapat kata kunci seperti penggunaan kata agar, supaya, marilah, atau kata lain yang sifatnya mengajak. Di sini, di dalam paragraf persuasif lebih ditekankan dalam kata yang sifatnya mengajak agar mau si pembaca untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dimaksud oleh si penulis. Nah, yang ketiga ada syarat penyusunan. Di sini syarat penyusunan ada 3. Yang pertama kredibilitas, di mana kredibilitas merupakan penulis harus memahami persoalan yang ditulisnya dengan baik seperti. Nah, di sini penulis harus memahami apa yang akan dia tulis dalam bentuk paragraf persuasif seperti itu agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun salah pengertian dari si pembaca seperti itu. Nah, yang kedua, kemampuan mengidentifikasi emosi, artinya penulis harus jeli untuk dapat mengobarkan emosi dan sentimen pembaca. Jadi di sini penulis harus benar-benar jeli menyantumkan kata yang bisa membuat si pembaca emosinya naik dan merasa semangat untuk membaca apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, yang ketiga, bukti-bukti, artinya penulis memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai suatu kebenaran. Nah, di sini penulis harus mencantumkan bukti yang dapat membuat si pembaca merasa yakin dan merasa ingin tahu lebih dalam lagi terkait dengan apa yang dimaksud oleh si penulis seperti itu. Nah, yang keempat itu ada langkah-langkah penulisan. Yang pertama pastinya menentukan topik karangan. Nah, di sini dalam menulis paragraf persuasif kita harus menentukan topik karangan kita, misalnya budaya, agama, atau pendidikan. Nah, yang kedua itu ada menentukan tujuan. Apa sih tujuan kita? Apa tujuan penulis menulis paragraf persuasif? Misalnya, tujuannya untuk membuat masyarakat yang berada di luar Bali merasa
ingin tahu terkait dengan apa budaya yang ada di Bali, seperti itu. Nah, yang ketiga membuat kerangka dari paragraf persuasif. Nah, yang keempat mengumpulkan data. Seperti yang saya katakan tadi, data atau dokumentasi atau bukti yang dapat meyakinkan si pembaca itu sangat penting untuk dicantumkan agar si pembaca merasa tergiur, seperti itu. Nah, yang terakhir itu menulis paragraf. Tentu saja dalam menulis paragraf persuasif, agar tercapainya paragraf persuasif, kita harus menulis dari paragraf ke paragraf, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan dalam paragraf persuasif menggunakan kata bujukan seperti penting, harus, sepantasnya. Nah, yang kedua menggunakan kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu contohnya jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Nah, yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Nah, yang keempat menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, di sini semua kaidah kebahasaan ini hanya untuk membedakan paragraf persuasif dengan paragraf yang lainnya dan untuk meyakinkan si pembaca agar tergiur dan merasa ingin tahu terhadap apa yang dimaksud oleh si penulis, seperti itu. Nah, ini dia merupakan contoh dari paragraf persuasif. Nah, di sini pada contoh kali ini di sini membahas terkait dengan pengabenan, upacara pengabenan jenazah yang ada di Bali, khususnya untuk agama Hindu yang ada di Bali. Di sini ditulis, ditekankan tidak ada salahnya. Nah, di sini dalam konteks tidak ada salahnya ini berusaha membuat si pembaca untuk bisa tergiur dan bisa melakukan apa yang dimaksud dari si penulis. Nah, di sini tuh lebih jelasnya bisa dilihat di slide. Tidak ada salahnya Anda berkunjung ke Provinsi Bali karena upacara ngaben dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Hindu di Bali. Nah, ini khusus untuk masyarakat yang berada di luar Bali yang ingin mengetahui keberadaan atau keberlangsungan upacara ngaben, bisa datang langsung ke Bali, seperti itu. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.